Halo Sobat Trader, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Gary dari foreximf.com. Hari ini kita masih akan membahas mengenai Fibonacci. Berarti ini kali ketiganya ya, kita ketemu untuk ngebahas mendalami Fibonacci retracement. Bagi teman-teman yang belum nonton video bagian pertama, teman-teman bisa langsung klik saja link yang ada di bagian atas. Begitupun dengan bagian kedua, ya titik beratnya adalah acuan entry dari Fibonacci ya. Itu juga teman-teman bisa klik di link yang ada di bagian atas. Dan untuk pada hari ini, kita akan ngebahas mengenai Fibonacci yang digabungkan dengan data fundamental. Tapi sebelum kita lanjut, saya akan sekilas dulu ngebahas mengenai flashback mengenai Fibonacci. Untuk menggunakan Fibonacci, syarat pertamanya adalah harus menentukan tren dahulu. Sesudah Anda menentukan tren, Anda bisa menggunakan acuan swing high dan swing low ini untuk menggunakan Fibonacci. Sehingga ditemukan acuan selnya di area 61, 50, dan 38,2. Begitupun ketika dengan uptrend, Anda bisa menentukan level swing low dan swing high ini untuk penempatan Fibonacci-nya. Dan level 38,2, 50, dan 61 ini bisa digunakan sebagai acuan untuk entry. Lanjut ke data fundamental. Data fundamental itu apa? Atau analisa fundamental itu apa? Analisa fundamental adalah analisa yang berdasarkan data-data ekonomi atau kejadian atau isu yang ada di pasar keuangan. Jadi sebagai contoh, kita ngomongin ini Forex Factory. Forex Factory ini adalah kurang lebih suatu website yang memberikan jadwal data-data ekonomi dari mata uang yang diperhitungkan dunia. Ya. Jadi kurang lebih Forex Factory ini memberikan informasi data-data ekonomi yang dirilis dari negara-negara yang berpengaruh di dunia. Dan untuk memanfaatkan Fibonacci yang digabungkan dengan data fundamental, disarankan Anda memilih data yang warna merah saja. Karena data yang warna merah ini biasanya memberikan pergerakan yang signifikan, sedangkan untuk data yang kuning ataupun data yang putih ataupun yang oranye saran saya di skip aja. Ya, di skip aja. Anda fokus ke data yang warna merah. Nah, data yang warna merah ini, misalnya contoh pada Jumat ini akan dirilis pada pukul 7:30 malam data ketenaga kerjaan AS. Biasanya data ini memberikan pergerakan yang signifikan. Jika Anda ingin menggabungkan dengan Fibonacci, Anda bisa menggunakannya ketika 5-15 menit sebelum data dirilis. Kita contoh saja ya. Misalnya ini kan data USD. Kita langsung saja menggunakan misalnya Euro USD. Ini kan karena hubungannya dengan USD. Anda bisa menentukan level swing high dan swing low-nya. Misalnya di sini, ketika 5-15 menit, Anda bisa melihat kecenderungan harganya ini tertahan di mana? Apakah di support atau di resisten? Jadi, level-level yang berada di bawah dari Fibonacci ini bisa digunakan sebagai support. Dan level-level yang ada di atas dari dari harga ini bisa digunakan sebagai resisten. Nah, ketika data akan dirilis, Anda bisa lihat, oh, data ini tampaknya tertahan di area support. Berarti Anda bisa mengambil posisi buy. Misalnya buy di sini. Lalu untuk acuan TP-nya di mana? Ya, untuk acuan TP-nya Anda bisa menggunakan Fibonacci yang ini, 76,4 dan 100. Untuk stop loss-nya di mana? Ya, untuk stop loss-nya Anda bisa menggunakan level 38,2 ini. Ya, untuk acuan stop loss atau di 50, tapi 50 terlalu dekat ya. Saran saya di sini dengan 8,2. Jadi, penggunaan Fibonacci ini tetap pada konsep pertama ya, yaitu untuk menentukan entry dan untuk menentukan exit. Jadi entry-nya lihat dulu harganya tertahan di mana, apakah di support atau di resisten. Lalu Anda bisa action, dan Anda bisa tempatkan TPSL di level Fibonacci-nya tersebut. Contoh lain, misalnya di sini ya, emas
Anda bisa tarik Fibonacci. Ya, tampak harganya tertahan di area resisten jelang berita fundamental dirilis. Nah, berarti kecenderungannya adalah Anda bisa ngambil posisinya sell dengan kondisi harga yang tampak tertahan di area resisten. Misalnya Anda sell di sini. Nah, ketika Anda sell di sini, Anda bisa pasang take profit-nya di level-level Fibo ini untuk acuan Anda keluar dari pasar. Dan untuk acuan SL-nya, Anda juga bisa menggunakan level Fibonacci juga yang ada di bagian atasnya. Kurang lebih seperti itu jika menggunakan Fibonacci dengan digabungkan dengan kondisi fundamental. Dengan informasi ini, kurang lebih teman-teman sudah semakin mahir ya menggunakan Fibonacci retracement. Kalau masih ada pertanyaan, langsung saja komen di bagian bawah dari video ini. Nanti masih ada video satu lagi, di mana akan menjelaskan penggabungan Fibonacci dengan indikator lainnya. So, don't go anywhere, stay tuned in our channel, forekimf.com. Demikian untuk video sesi 3 kali ini, saya Gary Adrian dari Market Analyst forekimf.com, pamit, undur diri dulu.